Shalom, selamat malam saudara sekalian. Senang berjumpa kembali dengan Anda. Pada video kali ini, saya mengajak saudara untuk mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Mika pasal 5 ayat 1. Saya akan baca, demikian bunyinya. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Saudara sekalian, ternyata Tuhan kita memiliki sifat suka mengangkat derajat orang yang menurut pemandangan dunia ini sebagai yang terkecil. Terkecil itu maksudnya yang tidak dipandang orang, yang tidak dianggap orang, yang nggak pernah keingat nama orang, yang tidak menonjol. Hal itu terlihat ketika Allah Bapa menentukan lewat nubuatan-nubuatan nabi-nabinya bahwa Yesus Kristus Sang Mesias akan lahir di kota Betlehem Efrata, yang dengan jelas sekali disebutkan sebagai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Walaupun yang terkecil, tapi Tuhan memilih untuk lahir di sana. Dari kota terkecil tersebut lahir raja yang memerintah Israel. Luar biasa. Saudara sekalian, untuk memperkuat sifat Tuhan ini, mari coba kita buka dalam Mazmur 113 ayat 7-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu, dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Sekali lagi, ini membuktikan bahwa Tuhan memang sangat suka mengangkat derajat orang hina dan yang miskin, bahkan untuk mendudukkan dia dengan para bangsawan di bangsanya. Saudara sekalian, ada contoh nyata di Alkitab, yaitu kisah mengenai Gideon yang ada dalam kitab Hakim-Hakim. Dikisahkan di sana bagaimana ketika Tuhan memanggil Gideon untuk menjadi hakim di Israel. Ketika itu sudah nggak ada pemimpin. Bangsa Israel perlu ada pemimpin. Ketika malaikat Tuhan datang kepada Gideon dan berkata kepadanya, seperti tertulis dalam Hakim-Hakim 6 ayat 14, demikian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini, dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Coba perhatikan jawaban Gideon dalam ayat 15. Demikian. Tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Saudara sekalian, dari jawaban Gideon kepada Tuhan didapat fakta atau realita kenyataan bahwa memang dia minder sebagai orang yang paling kecil. Sukunya tidak menonjol di antara suku yang lain, dan juga dia anak bungsu di keluarganya. Namun Tuhan memakai Gideon yang minderan tersebut. Luar biasa. Saudara sekalian, percayakah Anda bahwa Tuhan itu suka dan mau mengangkat derajat orang yang hina, dan juga suka membuat besar orang yang paling kecil? Semuanya itu dimulai dari iman atau kepercayaan Anda pada sifat Tuhan ini. Ini sifat, kalau sifat karakter susah untuk berubah kan? Apalagi Tuhan. Percayakah Anda, berimankah Anda kepada sifat Tuhan ini? Anda mungkin hari ini tidak menonjol. Kalau Anda lewat, mungkin orang tidak terlalu memperhatikan Anda karena mungkin tidak tampan juga, tidak cantik juga. Mungkin kalau Anda datang ke dalam suatu pertemuan, Anda mungkin tidak begitu diperhatikan orang. Kalau orang bertanya, yang nama ini mungkin nama Anda, ada nggak di pertemuan tadi? Orang
lupa seperti apa sih wajah Anda. Mungkin keluarga Anda berasal dari keluarga miskin. Dalam keluarga besar Anda, keluarga Anda mungkin yang paling miskin atau yang paling sangat sederhana. Dan bahkan di anggota keluarga Anda, mungkin tidak pernah ada yang sukses atau kaya. Jadi tidak pernah ada contoh di keluarga Anda ada orang sukses atau berhasil. Sehingga Anda mungkin akan berpikir bahwa mungkin sudah ditakdirkan seperti ini keadaannya dan tidak mungkin bisa berubah. Namun, saudaraku sekalian, mulailah mempercayai sifat Tuhan ini. Percayalah bahwa Tuhan itu sangat murah hati dan penuh belas kasihan. Datanglah pada Tuhan Yesus dan mulailah berharap bahwa Tuhan akan mengubah hidup Anda. Harapkanlah selalu Tuhan pencipta langit dan bumi ini mengubah hidup Anda. Mulailah percaya dalam hati Anda. Sekalipun pikiran Anda menentangnya, percayai dalam hati Anda bahwa Tuhan yang besar itu, Dia sangat murah hati dan Dia mau mengangkat dan merubah hidup Anda. Sekalipun mungkin pikiran Anda menentangnya, tidak mungkin. Sekalipun mata Anda melihat kenyataannya hidup Anda belum berubah, Anda harus percaya dalam hati Anda ada Tuhan di dalammu yang mau dan suka untuk mengubah hidup Anda. Hari ini peganglah firman Tuhan ini. Tidak perlu banyak-banyak firman Tuhan yang kita pegang. Dari beberapa ayat yang sudah saya paparkan di atas tadi, itu adalah sifat Tuhan. Tuhan suka mengamati yang terkecil, yang tidak menonjol, orang-orang yang terbuang, orang-orang yang tidak diperhatikan masyarakat, orang-orang yang patah hati, orang-orang yang hancur hatinya. Tuhan melihat orang itu. Namun permasalahannya adalah orang itu tidak datang pada Tuhan, ataupun kalau dia datang pada Tuhan hanya sebentar, berikutnya lupa lagi. Dia tidak teguh hatinya. Itulah namanya iman. Iman itu artinya keteguhan hati menantikan Tuhan, teguh hatinya untuk berharap pada Tuhan, sabar dia, setia dia menantikan bahwa hanya Tuhan yang bisa merubah hidupnya. Hari ini tidak ada lagi harapan. Siapa yang bisa menolong Anda? Oleh sebab itu datanglah pada Tuhan, teguhkan hati Anda. Itulah yang namanya iman. Percayalah hanya Dia yang bisa mengangkat dan merubah hidup Anda. Bahkan tidak tanggung-tanggung Anda akan didudukkan bersama dengan bangsawan, pengusaha-pengusaha top di bangsanya, yaitu di Indonesia ini kita, di bangsa Indonesia. Percayakah Anda pada janji Tuhan dan sifat Tuhan ini? Peganglah ini. Semuanya tergantung imanmu hari ini. Kalau kamu percaya, jadilah seperti imanmu. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari, renungan firman pada malam hari ini. Kiranya firman ini menguatkan Anda, menyemangati Anda. Pegang ini supaya firman itu hidup dan berbuah, mengubah dan menjadi kenyataan. Kita akhiri renungan malam hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang luar biasa, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami tadi sudah belajar tentang sifat-Mu yang sangat murah hati, penuh belas kasihan, bahwa Engkau suka mengangkat orang yang paling kecil, yang dianggap terkecil, dan membuatnya jadi mulia. Engkau suka memandang kami yang tidak menonjol supaya membuat kami hebat. Kau suka membesarkan, mempromosikan hidup orang. Asal kami datang kepada Tuhan, memegang sifat Tuhan ini, mulai mempercayainya, memegang teguh, bukan hanya sekedar datang, tapi teguh, menanti-nantikan, dengan percaya bahwa hanya Engkau yang bisa mengubah kami. Bapa, Engkau tidak melihat keadaan kami hari ini. Kenyataannya memang kami masih miskin, belum berhasil, sukses, belum sukses. Kami tidak menonjol, tidak ada yang ingat nama kami, dan banyak hal yang lain. Kami penuh keterbatasan. Tapi ketika kami datang kepada Yesus Kristus yang besar, yang sangat besar, yang maha besar, yang menciptakan langit dan bumi ini, maka ada kemungkinan, ada harapan, ada terobosan, akan datang segera pertolongan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudaraku Tuhan yang mendengar video saat ini, apapun keadaannya, angkat mereka dalam nama Yesus. Tarik mereka dari segala keterpurukan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Aku berdoa segala kutuk-kutuk roh kemiskinan, kutuk nenek moyang, perjanjian dengan kuasa setan yang mengikat saudaraku ini sehingga tidak maju berhasil meraih janji-janji Tuhan,
Aku putuskan itu di dalam nama Yesus Kristus. Segala kesalahan orang tua itu basuh dengan darah Yesus Kristus. Kutuk-kutuk 7 turunan putusan di dalam nama Yesus Kristus. Dan aku berdoa, oleh darah Yesus Kristus terbukalah masa depan buat hidup kami, buat hidup saudaraku yang mendengar video ini. Terbukalah jalan-jalan untuk karir, untuk kesehatan, itu semua oleh darah Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur memiliki Yesus yang dahsyat. Hari ini, malam hari ini, mungkin ada kami yang beristirahat atau masih beraktivitas. Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu yang perkasa. Kami akan pegang sifat Tuhan ini. Inilah harapan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Demikianlah saudara sekalian, buat renungan malam hari ini dan doa malam kita. Kiranya Anda terus bersemangat, terus memegang janji-janji Tuhan ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jika Anda berkenan, mohon di like dan subscribe juga video ini, supaya saya terus semangat untuk berkarya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.